Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Rahayuningsih. Saya ingin memaparkan materi mata pelajaran pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Kami dari kelas 19 1C37. Perkenalkan, nama kelompok saya yang pertama adalah Elta Triutami, kedua Veniria Zebua, yang ketiga Lita Rahayuningsih, yang keempat Meliana, yang kelima Mutiara Indi Rahmawati, yang keenam Nurul Hikmatul Fadilah. Judul materi kali ini adalah pengenalan internet. Apa itu internet? Internet terbagi menjadi dua, yaitu international networking dan interconnected networking. Apa itu international networking? Adalah dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua adalah interconnected networking, yaitu adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Venira Cebua. Saya akan melanjutkan materi yaitu sejarah internet. Pada tahun 1958, Amerika Serikat membentuk sebuah teknologi canggih yang bernama ARPA, dan pada tahun 1961 sampai dengan 1964, 10 tahun kemudian, teknologi ARPA membentuk sebuah teknologi yang lebih canggih, yaitu ARPANET. Dan pada tahun 1965 sampai dengan 1967, untuk pertama kalinya, Leo Rangers dan Robert dan Thomas Merrill menghubungkan dua buah komputer yang terletak di California dan di Massachusetts dengan menggunakan kabel telepon. Dan pada tahun 1970, S. Crocker memimpin sebuah kelompok untuk melakukan sebuah penelitian jaringan. Dan kelompok tersebut menyelesaikan proyek host-to-host yang merupakan sebuah protokol ARPANET pertama. Dan pada tahun 1971 sampai dengan 1972, Ray Tomlinson merupakan orang yang pertama kali mengirimkan surat menyurat secara elektronik atau email. Dan pada tahun 1974, Bob Hahn dan Finn Kerr dikenal sebagai bapak internet dunia karena mereka adalah orang yang pertama mempopulerkan internet. Dan pada tahun 1976 diciptakannya jaringan LAN, dan Ratu Elizabeth II juga mengirimkan sebuah surat elektronik atau email untuk pertama kalinya. Dan tahun selanjutnya, 1977, terciptalah sebuah jaringan yang terdiri dari satu komputer yang tergabung menjadi satu di dalam ARPANET. Dan pada tahun 1979, terciptalah Usenet yang berfungsi untuk menyiarkan sebuah berita dan grup diskusi. Dan pada tahun 1982, terbentuknya bahasa komunikasi dasar protokol internet yang kemudian dikenal dengan sebutan TCP atau IP, dan dikembangkan agar dapat membentuk sebuah jaringan yang lebih luas, yaitu WAN. Baik, saya Elta Tutami. Saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu sejarah internet. Pada tahun 1983, terciptalah sebuah domain name system atau bisa disebut dengan DNS seperti edu, com, org, gof, net, mil, dan int. Dan pada tahun 1991 muncullah istilah www merupakan kepanjangan dari World Wide Web, dan pada saat itu sudah tercipta sebuah teknologi hypertext. Pada tahun 1992, untuk pertama kalinya data berupa audio dan video dapat didistribusikan melalui internet.
pada tahun 1994, terciptalah sebuah toko online seperti Amazon.com, eBay, dan Craigslist. Dan pada tahun 2004, kemunculan sebuah media sosial yang bernama Facebook. Selanjutnya, di tahun 2005, muncullah sebuah website pedia berbagai macam video, yaitu YouTube. Pada tahun 2006, muncullah sebuah media sosial yang tak kalah populer, yakni itu Twitter. Dan pada tahun 2010, muncul sebuah media sosial untuk berbagi foto, yaitu Parks, Instagram, dan Pinterest. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya ingin menjelaskan fasilitas internet. 1. Yaitu World Wide Web atau web browsing. Mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, dan film. Software browser yaitu Microsoft Internet Explorer dan Netscape Communicator. Yang kedua yaitu electronic mail. Surat elektronik adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima, maupun disimpan dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh user melalui internet. Yang ketiga yaitu telnet. Telnet kita bisa menggunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer orang lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Meliana, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang keempat yaitu Gopher, pengaksesan informasi hanya berupa teks. Dan yang kelima adalah File Transfer Protocol. Melalui File Transfer Protocol, user bisa mengirimkan data atau file dari satu komputer ke komputer lain, download dan upload, fasilitas internet. Yang keenam yaitu chat group, internet, relay chat, forum di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Yang ketujuh yaitu newsgroup, ruang percakapan bagi para user yang mempunyai kepentingan bersama. Adapun syarat terhubung internet. Yang pertama ada modem, yang kedua ada software, yang ketiga ada internet service provider, dan yang keempat ada telepon atau handphone. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Istilah dalam internet. Yang pertama, Universal Research Locator. Alamat yang unik dan khas setiap halaman dan situs dalam www. Bentuk dasar. Protokol / hostname / path / filename. Contoh, http://www.pevua.tripod.com/index.htm. Yang kedua, website. Tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Yang ketiga, homepage. Istilah untuk menyebutkan halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Yang keempat, protokol. Suatu mekanisme yang sudah distandarkan untuk mentransfer atau manipulasi data. Yang kelima, host. Alat yang memiliki internet protokol atau IP address di suatu network atau internet.
Yang keenam, HTTP, suatu protokol internet yang digunakan oleh www. Yang ketujuh, HTML, suatu bahasa yang menggunakan tanda-tanda tertentu atau tag untuk menyatakan kode-kode yang harus ditafsir oleh browser agar halaman tersebut dapat ditampilkan secara benar. Cara menjalankan internet. Ada 3 cara menjalankan internet. Asumsi komputer telah terkoneksi ke ISP. Yang pertama, menggunakan menu. Klik Start, Program, Internet Explorer. Yang kedua, menggunakan ikon di desktop. Yang ketiga, menggunakan ikon di taskbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Rahyuningsih. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu adalah tentang teknologi koneksi internet. Yang pertama ada hotspot. Hotspot adalah area di mana internet dapat diakses dengan perangkat yang telah berteknologi Wi-Fi, seperti laptop atau netbook dan PDA. Dengan demikian, akses internet nirkabel dapat dinikmati. Disebut nirkabel karena koneksi antara penyedia jasa internet dan pemakainya tidak tersambung dengan kabel, melainkan melalui gelombang radio. Baik, melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu GPRS. GPRS atau General Packet Radio Server adalah sistem koneksi internet yang menggunakan paket GSM. Dengan GPRS, panggilan voice dapat dilakukan secara bersamaan dengan transmisi data. Akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang ketiga, WAP atau Wireless Application Protocol merupakan spesifikasi global dan terbuka yang mampu memberdayakan pengguna piranti mobile untuk dapat dengan mudah mengakses dan berinteraksi dengan informasi dan layanan secara instan. Presentasi dari rekan saya. Berikut dampak dari internet. Dampak positifnya, fungsi internet yang paling banyak digunakan di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Media pertukaran data dengan menggunakan newsgroup. Para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan mudah. Adapun dampak negatifnya, yaitu pornografi, penipuan, kecanduan internet, perjudian, pencurian data pribadi, bullying, dan mengabaikan orang sekitar. Terima kasih semuanya sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.